bahwa ini kelak nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Apa jawaban kita ketika kemudian orang-orang Palestina bertanya tentang itu nanti? Ya, mana nih Muslim Indonesia nih, apa yang kemudian sudah diperbuat dan lain sebagainya. Kalau saya sih pengen menjawab, sebenarnya kalau saya bukan mau ngomongin tentang apa yang dilakukan Oki selama ini, tapi apa yang harus dilakukan oleh Oki di kemudian hari. Oke. Berarti bukan lagi sejarah tuh, future dong. Tapi berkiblat pada sejarah. Oke, Kan gimana? Oke, silakan. Saya selalu bilang ke anak-anaknya, tidaklah Palestina direbut, kecuali saat itu kaum muslim kehilangan kekuasaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Para pemirsa dan juga para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini perdana kita melakukan diskusi di dalam forum terbaru kita, yaitu Ruang Diskusi. Dan ini insya Allah akan dilaksanakan setiap bulannya, sehingga setiap bulan insya Allah kita akan membuka tabir-tabir fakta-fakta yang terjadi kekinian di negeri kita maupun di luar negeri atau secara keseluruhan global di dunia. Tentunya insya Allah kita akan ditemani oleh narasumber-narasumber kita yang hebat-hebat insya Allah. Dari pertama kali ini insya Allah kita mengundang dua narasumber hebat. Sudah bersama kami di sini untuk berbincang-bincang secara tentunya nggak terlalu formal ya. Insya Allah ini kita akan bincang-bincang hangat aja. Kita akan membahas seputar fakta yang terjadi saat ini. Insya Allah kita bahas dulu, ini nama kegiatan kita namanya adalah Ruang Diskusi. Ya, Ruang Diskusi. Kalau ada tagline-nya lagi nih, dipersembahkan tagline-nya dengan tagline membuka persepsi, memberi solusi secara Islami. Tapi saya sambung nih, menuju kebangkitan berpikir. Wah, karena ini bahas diskusi nih. Kalau masalah diskusi berarti endingnya adalah kebangkitan berpikir. Nah, insya Allah kita akan menuju kebangkitan berpikir. Alhamdulillah hari ini insya Allah kita bersama dua pemateri hebat. Yang pertama adalah guru kita semua, Al-Mukarram Ustadz Asfarin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah malam hari ini kita ingin mengulik nih banyak hal terkait dengan satu tema yang Ustadz harus menggambarkan secara rinci kepada para pemirsa dan juga para hadirin yang ada di sini. Siap. Insya Allah. Oke, dan narasumber kita yang kedua insya Allah nggak kalah hebat juga ya, seorang sejarawan kita nih, Masya Allah. Kita nggak sebut pakar sejarah, tapi insya Allah beliau adalah orang yang bergelut di dunia sejarah atau sirah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini enaknya panggil Ustadz atau apa nih Ustadz? Panggil Kang aja. Oh Kang. Serang. Oh iya, serang nih. Iya Kang ya, Kang Adit. Nah, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah dari malam hari ini saya ingin bertanya seputar sejarah nih, terkait dengan persoalan publik yang saat ini sedang hype atau sedang banyak dibahas. Tapi mungkin bukan sejarawan ya, guru SKI. Oh, guru SKI, ya. Guru SKI juga itu masuk sejarawan sebenarnya. Gitu ya? Walaupun levelnya mungkin standar sekolah ya, sejarawan standar sekolah, tapi itu sejarawan, insya Allah. Ya, insya Allah. Kita akan bedah satu persatu dari sudut persepsi masing-masing dari narasumber kita semua, dan juga para pemirsa termasuk yang ada di sini boleh mengajukan pertanyaan karena ini adalah ruang diskusi, artinya semua yang hadir di sini bisa berpeluang untuk memberikan komentar atau memberikan pertanyaan. Jadi silakan di tengah-tengah diskusi kita nanti dicatat dan juga diberikan pertanyaan jika ada. Ya kan, kami akan berikan kesempatan untuk memberikan pernyataan atau pertanyaan nantinya. Oke, kita mulai dari tema kita. Malam hari ini insya Allah kita akan bahas tema khusus yang lagi hype tentang Palestina. Para pemirsa dan juga hadirin masih menyimak terkait dengan perkembangan Palestina? Masih. Insya Allah masih selalu on progress nih. Nah, terbaru saat ini, mungkin kurang lebih pekan lalu nih. Pekan lalu
Oki dan juga sebenarnya PBB udah lama. Nah, Oki yang terbaru itu telah memberikan komentar khusus terkait dengan kejadian Palestina. Nah, ini kita akan bedah nih, gimana kira-kira pendapat para narasumber terkait dengan posisi PBB ini dan juga Oki, apakah memang akan menjadi solusi bagi kondisi saudara-saudara kita di Palestina nanti? Nah, kita mulai dari apa dulu? Karena kita bahas Palestina, maka kita bahas dulu sejarahnya. Apa sih sejarah Palestina? Gimana sih sejarah Palestina? Saya ingin ke yang muda dulu. Di mana-mana yang muda dulu, Ustaz ya. Iya. Kita mulai dari yang muda nih. Saya penasaran sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa Yerusalem atau Al-Quds itu adalah tanah yang dijanjikan. Karena ini bermula dari pernyataan yang mengatakan bahwa Yahudi itu telah menghuni tanah Palestina atau Yerusalem itu dengan waktu yang sangat lama. Hanya kemudian terusir, kemudian di Alkitab mereka menyebutkan bahwa itu akan kembali dimiliki oleh mereka sebagai tanah yang dijanjikan. Nah, gimana sebenarnya sih sejarah tanah Yerusalem dulu sebelum masuk kepada pembahasan Palestina? Iya. Jadi ini sebenarnya sebelum ke situ ya Sad ya, tentang sejarah itu. Ini kan salah satu topik yang sering diungkap. Sering diungkap sebagai alasan bahwa itu jadi apa? Jadi alasan Israel itu boleh menduduki Palestina gitu ya. Asalnya adalah kitab suci mereka. Di sana dikatakan bahwa mereka dijadikan oleh Allah gitu, oleh Tuhan mereka, bahwa mereka akan mendapatkan the promised land, tanah yang dijanjikan. Nanti mungkin kita akan bahas terkait hal ini karena ini salah satu logika yang mungkin harus kita bicarakan gitu ya. Mengingat kalau misalnya standarnya adalah agama, maka Islam punya standarnya sendiri. Gitu. Kita mau pakai standar apa nih ngomongin Palestina? Kalau pakai standarnya adalah kitab suci mereka, kita punya kitab suci juga yang kemudian punya sejarah sendiri dan punya klaim sendiri atas Palestina. Kalau kita pakai standarnya adalah tentang Palestina negara yang modern, yang sudah ada sejak sebelum Israel itu ada di sana, Palestina sudah bergerak, sudah berinteraksi, itu juga ada standar yang harus kita lakukan. Tinggal itu dulu. Tapi kalau kita bicara Palestina, mungkin yang dimaksud oleh Israel adalah ketika pada waktu itu kan ada sebuah peristiwa genosida, kan ya, yang bukan genosida, Exodus, Exodus yang dilakukan oleh pengikut Nabi Musa ke tanah yang dijanjikan. Mereka keluar dari Israel, dari Mesir, kemudian pergi ke sana. Meskipun tidak sampai tanah yang dijanjikan tidak mereka dapatkan di masa Nabi Musa alaihi salam. Enggak. Kenapa? Karena mereka melakukan banyak pelanggaran sehingga Allah kemudian membuat mereka berputar-putar. Memang nggak nyampe. Nanti sampai di sana itu mereka itu di masanya Yusa bin Nun memang. Yusa bin Nun dalam kondisi Yerusalem itu sudah dikuasai bangsa lain. Sudah dikuasai bangsa lain. Dan betul, kalau kita berbicara tentang sejarah itu tentang masa orang-orang yang Allah berikan wahyu, yang taat pada Allah SWT, kemudian mereka itu dijanjikan sebuah tanah, sampai kemudian berperang untuk mendapatkan tanah tersebut, adalah orang-orang yang menjadi umatnya Nabi Yusa. Nah, mereka kemudian berhasil mendapatkan tanah tersebut setelah berperang dengan bangsa Armarik. Ceritanya luar biasa ya, ceritanya luar biasa. Itu kalau yang suka nonton film itu ada satu nabi yang kekuatannya itu menghentikan waktu. Kenapa? Karena memang saat itu kan mereka berperang ya, hampir menang, tapi ternyata hari Jumat sudah mau masuk ke malam Sabtu, sementara kan mereka kalau Sabtu itu Sabat. Sabat tidak boleh melakukan apa-apa. Maka saat itulah Allah menahan matahari. Berkat doanya Nabi Musa Rasulullah mengatakan kan bahwa matahari tidak pernah Allah tahan kecuali untuk satu manusia, itu Yusa bin Nun gitu. Ini kan overpower gitu ya. Kekuatannya OP banget gitu. Oke, saya ngasih nama anak saya Yusa. Nah, cuman nanti kita harus kita akan ada pembahasan yang lain. Dalam prinsip Islam bahwa itu diberikan pada mereka saat mereka menjadi umat yang terpilih. Namun kita punya sejarah sendiri, yaitu sejarah tentang pemindahan kekuasaan ya dari Bani Israel kepada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, Dr. Wasom Haji di buku Sirahnya itu udah bahas hal ini. Sudah bahas ini. Ada suatu hal yang menarik gitu ya.
Kalau kita mau main klaim, kita punya sejarah sendiri loh. Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, dalam keyakinan kaum muslimin, Rasulullah kemudian berisra kemana? Ke Masjidil Aqsa kan? Di sana beliau SAW memimpin sholat. Ya, memimpin sholat para nabi. Para nabi dari kalangan Bani Israel maupun dari kalangan umat-umat yang lain saat itu di Palestina, di Al-Quds, sholat di belakang Rasulullah SAW. Dr. Rasul Haji mengatakan ini tanda bahwa Allah sudah menyerahkan Palestina untuk kaum muslimin. Kepemimpinan dunia pada kaum muslimin apa? Karena tidaklah menjadi imam sholat, dia yang lebih berhak menjadi imam sholat kecuali dia adalah tuan rumah. Ketika Rasulullah menjadi imam sholat Palestina, artinya saat itu tuan rumah di Palestina bukan lagi nabi-nabi Bani Israel, tapi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita main klaim-klaiman dari sisi agama, kita punya klaim sendiri. Kita mau klaim dari sisi politik, akan dijelaskan sama Ustaz Asrafid tentang Palestina. Palestina itu bukan negara yang kosong loh. Klaim yang dikatakan oleh siapa? Salah satu penulis Israel yang mengatakan bahwa Palestina adalah tanah yang kosong. Adalah tanah yang kosong yang tidak memiliki penghuni. Sementara ada negara yang tidak memiliki penghuni. Sementara orang-orang Yerusalem, orang-orang Israel adalah orang-orang yang tidak memiliki negara. Kata mereka, seolah cocok jadi. Seolah cocok bahwa di Palestina waktu itu tidak ada apa-apa. Padahal ketika British sudah memulai membantu imigrasi Israel ke Palestina dengan deklarasi Balfour-nya, kemudian diperkuat dengan dekret PBB tahun 181 sampai berdiri negara Israel Raya. Jauh sebelum itu Palestina sudah menjadi sebuah negara yang berkembang. Dari sisi ini aja kita sudah tahu ini bukan bukan mengambil tanah kosong, tapi tapi lebih kepada penyerobotan lahan. Saya ingin membahas tentang masalah misalnya kita pakai logikanya orang-orang Israel. Kita pakai logikanya orang Israel bahwa saya orang Israel loh. Dulu nenek moyang saya tinggal di Israel. Maka sekarang saya boleh dong tinggal di Israel. Jawabannya tinggal di Palestina. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Boleh dong, boleh. Asal apa? Dengan menggunakan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Contoh saya bilang, saya orang Pandeglang. Boleh nggak nih? Suatu ketika saya lama tinggal di Serang, sudah berapa tahun di Serang ya? 14 tahun gitu. Kemudian nanti saya beranak pinak di sini, boleh nggak anak cucu saya nanti tinggal di Pandeglang? Ya boleh. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti ketentuan yang berlaku. Jangan sampai nanti anak cucu saya datang ke Pandeglang, kemudian bilang, ini dulu bapak saya tinggal di sini nih. Ayo kita ambil. Padahal di situ sudah ada yang memiliki, sudah ada yang mempunyai. Dengan apa? Dengan berdasarkan hukum dan ketentuan yang sudah diakui oleh dunia saat itu secara bersama-sama. Itu kan logika yang... Oke. Ada yang menarik nih sebenarnya. Saya potong dulu ya. Silakan. Apakah dengan esensi sejarah yang disampaikan tadi, ini juga menjadi legitimasi bangsa Yahudi kemudian memilih Palestina sebagai tanah yang ini jadikan, kalau dalam buku Theodor Herzl itu adalah the Jude State. Ya kan? The Jude State. Artinya mereka kan harusnya memilih lokasi dulu nih. Karena dari awal kaum Yahudi itu setelah tadi disebutkan itu terusir kemudian oleh kaum Romawi, kemudian terusir dan terjajah oleh kaum Hitler pada saat itu di Jerman. Kemudian mereka pada saat itu stateless, tidak memiliki state, tidak memiliki wilayah, tidak memiliki negara. Nah, tidak memiliki negara. Menjadi warga negara di negara lain sebenarnya. Kemudian mereka harus menentukan nih. Kemudian muncullah tadi Theodor Herzl menginginkan sebuah wilayah. Apakah penentuan wilayah Theodor Herzl memilih Palestina itu karena ada indikasi sejarah tadi? Kenapa nggak milih Mesir? Kenapa nggak milih wilayah selain Syam lah? Oke. Kenapa nggak milih wilayah Amerika misalnya? Kenapa bukan Amerika? Karena Amerika kan seharusnya lebih dekat dengan mereka. Nggak akan ada penjajahan kalau sama Amerika. Kenapa nggak pergi ke Inggris? Sementara di belakang mereka itu adalah Inggris pada saat itu. Kenapa harus memilih Palestina? Apakah memang itu bagian daripada benang merah sejarah atau seperti apa sih? Oke. Mungkin kalau saya jawabnya bukan kenapa mereka nggak milih. Kenapa mereka milih Palestina? Kenapa mereka nggak milihnya Inggris? Ingat loh, tahun 1817 mereka itu bukan datang, tapi didatangkan. Mereka nggak datang, mereka didatangkan. Artinya pertanyaannya bukan kenapa mereka milih, tapi kenapa Inggris memilihkan untuk mereka Palestina.
Gitu. Apa kepentingan Inggris untuk hal itu? Ngapain dia mengurusi misalnya kepentingan negara yang andai pun misalnya berbicara tentang kitab Taurat gitu misalnya bicara di situ, yang harusnya percaya pada hal itu kan orang-orang Yahudi. Iya, betul. Gitu ya. Ini justru diskusi yang lebih menarik saat ya, Bang Hos, manggilnya apa? Kang. Kang. Walaupun saya orang Kendari tapi udah lama di Serang jadi boleh dipanggil. Menurut saya daripada membicarakan tentang kepercayaan orang Yahudi atas Talmudnya, atas Tauratnya, pasti dong mereka percaya. Yang lebih harus pertanyakan adalah kenapa Inggris memilih Palestina. Oke, ini kalau disebutkan tadi, mohon maaf, 1917. 1817 kalau tidak salah. Oke, kalau kita tarik pemilihan mereka diarahkan ke 1917 itu berarti itu di masa Perang Dunia I. Berarti pasca Perang Dunia I itu kan dimenangkan oleh pasukan Inggris pada saat itu, dan ada perjanjian apa tadi? Awalnya kan dari Sykes-Picot kan? Itu perjanjian Sykes-Picot salah satunya adalah ditentukan wilayah itu menjadi wilayah pemenang. Ya, betul. Apakah itu bagian daripada kenapa Inggris memilih itu? Iya. Memang yang pertama Palestina itu kan menjadi awalnya memang Turki Utsmani dulu kalah di Perang Dunia Pertama kan. Konsekuensi dong. Ini memang persoalan di sini. Kita bisa bahas di sini. Palestina itu berkali-kali menjadi santapan bangsa lain. Itu ketika kaum muslimin runtuh kekuasaannya. Perang Salib I itu karena Saljuk runtuh kekuasaannya, kita tidak punya pelindung, Abbasiyah lemah, kemudian terjadi Perang Salib I sampai kemudian Palestina diambil alih oleh kaum Salibis. 70.000 kaum muslimin terbunuh, baik wanita, anak-anak maupun orang-orang dewasa. Hal yang sama terjadi. Hal yang sama tidaklah terjadi penguasaan Palestina kecuali umat Islam kehilangan pelindungnya, junah kekuasaannya. Maka pertanyaan host tadi, Kang host tadi, kenapa bisa terjadi? Betul. Awalnya adalah karena keruntuhan atau kehilangan kekuasaan dari kaum muslimin dengan runtuhnya Turki Utsmani. Meskipun runtuhnya 1924, tapi sudah lemahnya sejak 200 tahun sebelumnya kan, 100 tahun sebelumnya. Kalah Perang Dunia I, kemudian wilayah yang dibagi-bagi antara Inggris, kemudian Prancis. Kebetulan Palestina menjadi jatahnya Inggris. Meski sebenarnya kalau berbicara tentang mandat Inggris mengatakan bahwa ya sebenarnya Palestina itu tujuannya adalah oleh Inggris adalah mendatangkan orang Yahudi ke sana karena memang punya mereka. Kalau ditanya kok bisa dong, karena mereka yang menang perang. Mereka yang menang perang, mereka punya kekuasaan untuk itu. Palestina tanda kutip dijajah, nggak bisa nolak ketika didatangkan imigran-imigran. Di salah satu tanda negara dijajah adalah dia tidak bisa nolak ketika ada imigran datang masuk. Oke. Terus kemudian meski sebenarnya ada satu titik poin yang ini sebenarnya unik dan lucu, kita bisa bahas panjang ini. Mereka itu sebenarnya menjanjikan pada Palestina itu adalah sebuah pembagian kekuasaan itu nation state, di mana 40%-nya buat Palestina, 60%-nya untuk Yahudi. Dengan kondisi Yerusalem itu adalah menjadi kawasan internasional. Ini yang lucu. Meskipun faktanya setelah berdirinya negara Israel Raya, yang jatah 40% juga diambil sama Israel. Diambil sama Israel. Yang lebih lucunya lagi adalah faktanya Yerusalem tidak menjadi kawasan internasional. Itu pada tahun 1948 ya. Oke, sebelum lanjut ini kalau 48 itu udah menuju kepada yang kekinian. Sebelum lanjut itu kita ke sudut pandang politik Islam nih yang jauh dari masa Rasulullah SAW, kemudian melakukan penaklukan sampai takluklah Palestina pada saat itu di tangan Umar nih. Ini sudut pandang politik Islam dulu nih. Kalau sejarah tentunya tadi udah dibahas panjang lebar. Kita ke Ustadz Asfari nih. Sebenarnya kalau kita pandang dari sudut pandang Islam, itu berarti terjadi futuhat, Dok. Sebelum Palestina tadi itu kan dikuasai oleh, kalau di dalam sejarah tadi itu terusir oleh Yahudi, kemudian dikuasai oleh Romawi. Nah, pada saat tadi juga disebutkan bahwa oleh sejarawan kita bahwa Palestina itu secara sah sebenarnya oleh Allah diberikan kepada Rasul pada saat Isra dan Mi'raj. Itu dalam kitab yang disebutkan juga oleh narasumber kita pertama tadi. Nah, saya ingin memberikan tanda kutip nih ya. Minta penjelasannya nih, gimana kira-kira persepsi politik Islam sampai
penaklukan-penaklukan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan menarget Palestina. Padahal tadi itu sudah disebutkan bahwa Palestina itu sebenarnya harusnya udah milik kaum muslimin nih. Gimana sebenarnya sudut pandang politiknya ini dalam Islam itu, Ki? Ya, terima kasih Kang Gus Lim. Orang Kendari tapi Gus. Sebenarnya satu-satunya Gus orang Kendari itu hanya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang berbahagia dan juga hadirin yang hadir di studio. Sungguh pertanyaan yang sangat mendalam nih, ya. Jadi tidak bisa diselesaikan dalam satu SKS. Wah, kayaknya harus pakai perlu ijazah nggak nih? Perlu. Ini ada penugasan. Iya. Tapi ini kita bisa singkat. Oke. Ya. Pertama bahwa Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Artinya lintas bahasa, lintas teritorial, ya, lintas suku dan seterusnya. Kafatan linnas, ya, artinya untuk semua manusia. Berarti tidak ada negotiable lagi, tidak ada negosiasi lagi bagi Rasulullah, harus kemudian menyampaikan kepada siapa saja. Ini frame awalnya yang harus kemudian kita pahami seperti itu, ya. Karena memang setelah Rasul tidak ada nabi lagi. Ya, setelah Nabi Muhammad itu tidak ada nabi lagi, ya. Maka tugas Rasul ini, ya, ia menyampaikan kepada seluruh umat manusia di dunia ini, ya, tentang Islam, dan mereka harus kemudian diajak menuju Islam, ya. Nah, oleh karena itu, yang kedua, ketika kemudian yang pertama tadi sudah dipahami, maka yang kedua ini kan perlu apa yang disebut sebagai operasional. Bagaimana kemudian teknisnya, bagaimana kemudian pelaksanaannya, bagaimana kemudian yang harus dijalankan dan dikerjakan oleh Rasulullah, kan begitu. Kan tidak mungkin juga kalau kemudian Rasulullah SAW, ya, tanpa melakukan sesuatu yang menunjukkan, ya, keseriusan antara apa yang dituju dengan apa yang dikerjakan. Pasti karena ini memang Palestina ini adalah bagian dari negara besar, yaitu negara Romawi, ya toh? Dan kemudian ada sebelahnya juga ada Persia yang juga besar, seperti itu. Kan tidak mungkin juga Rasulullah, yang penting kita sebarin saja Islam, ya kan? Yang penting kita harus rahmatan lil alamin, yang penting kita akhlaknya baik, yang penting kita nggak suka bohong, ya, nggak suka kemudian mencuri, nggak suka dusta dan sebagainya. Ya tidak begitu. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersiapkan sebuah masyarakat, sebuah umat, ya, yang umat itulah yang nantinya akan mampu, ya, membuka pintu Persia dan pintu Romawi. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai sebuah kekuasaan yang didirikan oleh Rasulullah di Madinah. Ya, inilah yang disebut sebagai daulah Islam, ya, yang modern. Saya kira kita harus tambahin modern. Karena Persia dan Romawi itu tidak modern, kuno gitu. Kuno. Ya. Ini yang harus dipahami pertama. Nah, oleh karena itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah ya langkah-langkah politis tentunya. Ya toh? Langkah-langkah politis ini adalah langkah-langkah yang kemudian menuju kepada penyebaran Islam secara menyeluruh ke seluruh alam, begitu ya, seluruh dunia. Tidak hanya sebatas kemudian Jazirah Arab setelah kemudian ditaklukkan Futuh Mekah selesai, enggak. Tapi ini ada kewajiban untuk kemudian menyebarkan. Ketika untuk menyebarkan itu butuhlah apa yang disebut sebagai resource yang harus kemudian dibesarkan oleh Rasulullah. Apa resource itu? Ya, tentu adalah pasukan yang organize, ya, kemudian juga persenjataan dan sebagainya, ini yang kemudian dipersiapkan oleh Rasulullah. Maka tidak kemudian Rasulullah berhenti kepada satu titik, tapi Rasulullah melakukan upaya-upaya untuk membangun itu semua. Gitu ya, pasukannya dibangun, kemudian persenjataannya juga dibangun, ya. Ketika memang persenjataannya ketinggalan, ya, memerintahkan para sahabat untuk kemudian mencari ilmu, ya, ke Persia, ya, bagaimana kemudian membuat dababah begitu ya. Kemudian ada pelontar pelontar batu, manjanik dan sebagainya, ya. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah, tidak diam begitu. Ya.
Dan ketika Rasulullah sudah mendekati ajalnya, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk memerangi bangsa Romawi. Inilah yang kemudian kita kenal di perang terakhir itu adalah perang Tabuk. Ya, sebenarnya perang Tabuk ini adalah jalan untuk menaklukkan, mengambil alih Palestina. Ya tidak mungkin orang kekuasaan Palestina itu ada di tangan Romawi pada saat itu. Dikuasai oleh Romawi. Syam itu adalah wilayah Romawi. Lah kalau kemudian Romawi nggak ditaklukkan dulu, bagaimana kemudian Palestina bisa ditaklukkan? Nah ini yang kemudian harus kita pahami. Sehingga dalam perjalanannya, siapa yang kemudian menjadi orang yang kemudian memiliki, dialah yang kemudian menaklukkan. Oke ya. Jadi ketika Syam kemudian ditaklukkan, kemudian semuanya hingga kemudian terakhir itu adalah di Palestina, karena Palestina kan pinggir ya, pinggir itu ya. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh kaum muslimin. Pada saat itu tentu Umar adalah orang yang kemudian menjadi pembukanya, ya, menjadi pembuka Baitul Maqdis, yang kemudian diserahkan kunci-kunci Baitul Maqdis itu dari pendeta Sofranus, ya, yang kemudian Umar membuat perjanjian yang kita kenal dengan perjanjian Umayyah. Dan perjanjian Umayyah ini adalah perjanjian yang tentu, ya, sesuai dengan apa yang kemudian diharapkan oleh Nabi, ya, sesuai dengan apa yang kemudian disabdakan oleh Nabi, bahwa ya ini adalah perjanjian dalam rangka untuk melindungi orang-orang yang ada di Palestina, di Baitul Maqdis hingga kapanpun. Bahkan tanah Baitul Maqdis ini adalah tanah kaum muslimin hingga hari kiamat. Artinya tidak ada batas. Ya, pokoknya ini sudah menjadi milik kaum muslimin. Ini bukan klaim. Ya, kalau klaim itu kan harusnya begini. Kalau klaim itu nggak punya bukti, nggak punya data. Tapi ini adalah fakta. Ya, ini adalah fakta. Berarti kalau Sofranus itu menyerahkan kunci-kunci Baitul Maqdis, ya udah saya serahkan aja lah. Ini satu hal. Kemudian perjanjian itu kemudian juga diamini juga oleh Sofranus, kan begitu ya. Sehingga kemudian ini menjadi satu legal standing yang jelas begitu, bahwa Palestina ini punya kaum muslimin. Ya, tidak bisa kemudian bangsa lain kemudian mengklaim, dan itu sudah dibuktikan berabad-abad lamanya. Nah, jadi kira-kira gambaran secara rincinya ya begitu ya. Kemudian di dalam perjalanannya tentu ada pasang surut. Pasang surut. Ketika pasang surut ini ya, perang salib terjadi, kemudian dikuasai oleh Saya jeda dulu, Ustaz. Saya ingin mempertanyakan di perang salib nih, batas di perang salib. Ya. Karena kita sebutkan bahwa penaklukan itu menjadi milik seorang kaum muslim juga kan melakukan penaklukan untuk mendapatkan sebuah wilayah nih. Nah, apakah dengan ini sudut pandang politiknya, apakah dengan perang salib pasukan salib pada saat itu menguasai wilayah Palestina, kemudian menduduki Palestina itu kurang lebih hampir 200 tahun, apakah kita bisa menyebutkan secara politik bahwa Palestina itu adalah pada saat itu menjadi milik pasukan salib? Ya, secara formal iya. Secara formal ya. Secara formal karena memang sudah dikuasai. Ya. Tapi secara akidah sebenarnya status dari tanah Palestina ini tetaplah pada apa yang kemudian dikatakan ya di dalam hukum syara. Artinya ketika tanah itu ya sudah dikuasai kaum muslimin dan diterapkan syariat ya, dan di situ kekuasaannya ada di tangan kaum muslimin, keamanannya, maka itu adalah tanah kaum muslimin yang kemudian kita kenal dengan tanah Horojiyah. Ya, tanah Horojiyah inilah yang kemudian statusnya hingga hari kiamat. Nah, kalau kemudian ini diambil alih orang-orang lain, maka kita harus wajib untuk mengambil kembali gitu. Logikanya begitu. Kalau diambil alih oleh orang lain, maka wajib mengambil kembali. Nah, kalau kita berbicara tentang tanah Horojiyah, tentu kita tidak hanya berbicara tentang tanah Horojiyah yang ada di Syam. Tapi kita bisa berbicara tentang tanah Horojiyah yang ada di Andalusia. Ya, yang ada lagi di wilayah Balkan. Ya, ini semua adalah tanah Horojiyah yang memang statusnya milik kaum muslimin. Cuma persoalannya kita belum punya kemampuan lagi untuk kemudian merebutnya, mengambil alihnya. Tapi kita juga harus yakin ya bahwa suatu saat nanti ya ketika memang kekuasaan ini sudah kita persiapkan sedemikian rupa, maka
kemungkinan besar dan kembalinya tanah-tanah itu adalah sebuah kenyataan yang nanti akan kita lihat. Nah, persoalannya kan sekarang ini mempersiapkan itu seperti Rasulullah mempersiapkan umat, ya, kekuatan, kekuasaan, ya, hingga kemudian memerangi orang Romawi, ya, bangsa Romawi, sehingga nanti kan larinya kepada pembebasan Palestina. Kalau tidak dimulai dari masa Rasulullah, ya mungkin tidak akan ada. Ya, Palestina itu nanti akan menjadi tanah kaum. Oke, Masya Allah. Ini masih banyak sebenarnya pertanyaan yang harus diulik lagi nih terkait dengan Palestine. Dan tadi sudah masuk ke pembahasan bahwa ini adalah milik kaum muslimin dengan status tanah kharajiyah sampai hari kiamat. Ini kesimpulan yang harus kita kunci sebenarnya untuk bisa melegitimasi bahwa kita harus bertahan dengan tanah kita. Nah, tapi sebelum lanjut, saya kembali lagi ke sejarawan kita nih. Ini akan masuk ke dalam situasi terkini. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin mempertanyakan dulu nih. Apa sih yang terjadi kalau jenengan tadi menyebutkan bahwa Palestina itu hidup damai di masa kepemimpinan yang begitu panjang, kurang lebih 1000 tahunan karena di-cut oleh 200 tahun pasukan salib. Kemudian disebutkan bahwa Palestina itu adalah the three religions, ya kan? The three religion state, berarti tiga agama atau wilayah 3 agama. Jadi Palestina itu dulu dijuluki sebagai wilayah 3 agama karena di situ hidup damai. Sebenarnya apa sih yang terjadi sampai ada kekacauan yang sangat besar? Ya kan tadi disebutkan kan dikasih nih. Kan udah tuh berdampingan bagi 40-60. Kok bisa kacau lagi gitu loh. Apa sih masalahnya sampai harus kacau? Perasaan udah dikasih 60% tuh wilayah Palestina. Kemudian Palestina sendiri memiliki 40%. Lalu ada apa lagi dengan kaum Yahudi harus sampai sekacau balau itu sampai the three religion state itu kemudian tidak dijuluki lagi di wilayah Palestina itu. Apa sih? Gimana kondisi pada saat itu nih, Kang? Saya bukan bicara kondisi ya. Inilah mental umat Yahudi yang sayangnya kita tinggalkan, yaitu lebih iman, yakin kepada kitabnya daripada resolusi PBB. Mereka nggak mandang apa yang katakan PBB atau mandat Inggris, resolusi 181 tentang pembagian 40-60, Yerusalem sebagai wilayah kawasan internasional nggak boleh dimiliki siapapun. Mereka lebih percaya pada kitabnya. Itu kerennya mereka. Loh, sekarang kenapa kita? Pertanyaannya sebenarnya dari tadi pertanyaan tentang apa yang dilakukan Israel. Sebenarnya harus diganti pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan kaum muslimin. Kita harus berhenti loh memahami Israel. Siapa sih Israel pengen dimahami mulu gitu. Kita harus sebenarnya berbicara tentang bagaimana kaum muslimin itu bisa percaya dengan kitabnya, dengan Al-Qur'annya gitu ya. Dengan menafikan pemikiran-pemikiran yang kalau Yahudi bisa, kenapa kita enggak? Gitu. Karena nggak bakal ada penyelesaian juga. Sekarang apa gunanya gitu kita menggunakan misal hukum humaniter atau tentang PBB, tentang pembuatan panitia ad hoc, ICC. Nanti kita akan bahas bahwa itu semua nggak guna. Gitu. Kenapa? Ada alasannya. Israel nggak bakal bisa dibawa ke ICC, nggak bakal bisa. Nggak boleh dibawa ke International Court, International Crime Court itu nggak bakal bisa. Kenapa? Dasar dari International Court Crime adalah Statuta Roma 1998. Israel nggak ikutan tanda tangan. Dia nggak bisa dipaksa di ICC. Nggak bisa juga dipaksa kemana? Ke panitia ad hoc. Kenapa? Karena syarat pembuatan panitia ad hoc sebagaimana ketika terjadi kejahatan perang oleh siapa itu penguasa Yugoslavia waktu saya kecil, Slobodan Milosevic. Kan dibuat panitia ad hoc. Nggak bisa, kenapa? Karena untuk syarat pembentukan panitia ad hoc gitu ya, harus ada kesepakatan bulat dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Rusia, Cina, Amerika, Prancis, satu lagi saya lupa, Inggris. Nggak bakal bisa, kenapa? Karena kita tahu Amerika bakal menentang itu dan kesepakatan yang akan terjadi. Dan nggak bisa juga kemudian kita menggunakan konferensi Jenewa. Kenapa? Karena sekali lagi Israel nggak ikut ratifikasi, nggak ikut tanda tangan. Gitu. Artinya ini bangsa ini tuh mereka nggak nurut dengan hukum internasional dan lebih meyakini agamanya. Ada sebuah penelitian luar biasa, sebuah jurnal yang ditulis oleh doktor
yang dibuat oleh orang-orang Yahudi tentang bagaimana sistem pendidikan yang ada di Israel. Yang luar biasa adalah mereka diajarkan dalam sistem pendidikan mereka untuk begitu fanatik dengan agamanya dan tidak memedulikan hukum lain, peraturan lain, sistem yang lain. Satu sisi, mereka mengarahkan dunia untuk jadi sekuler, jauh dari pemikiran agamanya dan lebih memihak pada hukum-hukum yang dibuat di luar agamanya. Ini pertanyaannya mungkin ke arah sana, gitu. Tentang apa? Tentang bukan apa yang terjadi gitu. Tapi itulah sikap Israel, karakter mereka, gitu. Nah, maka ini nggak akan selesai kalau kita mengharapkan Oki dan PBB karena Israel nggak bakal nurut sama mereka, gitu ya. Nggak akan nurut sama mereka. Kalau Israel begitu kekeh dengan klaim agamanya, ya kenapa kita umat Islam harus tidak percaya diri dengan agama kita? Kalau tadi kata Ustadz Asparin bilang nggak ada klaim, ini udah jelas. Sopranos itu ngasih kunci, gitu ya. Ngasih kunci. Nah itu keren. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Saya udah bingung. Iya, ini sebenarnya saya bukan mempertanyakan keyakinan Yahudinya, tapi saya lebih mempertanyakan kenapa yang sudah damai kemudian tiba-tiba menjadi kacau. Saya ingin mempertanyakan sebenarnya apa sih dalam pikiran Yahudi itu, bukan kitabnya, bukan lebih ke arah kitabnya. Apakah memang tabiat Yahudi dari dulu kayak gitu secara sejarah, atau ada hal lain yang menjadikan Yahudi itu kemudian telah diberikan sesuai keinginan mereka, tetapi tetap merecoki itu negara yang sudah pada wilayah yang pada itu telah damai itu. Saya ingin menggarisbawahi apakah itu tabiat Yahudi atau bukan gitu. sih? Gitu dalam posisi sejarah itu kayak gimana sih Yahudi itu? Ini pertanyaan lain ini. Ini pertanyaan lain. Kita berbicara tentang bagaimana karakter bangsa Yahudi. Yahudi. Ini bisa 3 SKS ya. Ya memang kalau bisa bicara tentang karakter umat Yahudi, mereka itu tidak pernah mau tunduk di bawah legitimasi kekuasaan yang lain. Gitu. Islam itu bisa berdamai dengan umat agama lain sebagai warga negaranya, tapi tidak dengan Yahudi. Ini bukan perbicaraan narsis, tapi ini bicara sejarah. Tidak perlu ngomong jauh-jauh tentang kekuasaan Islam setelah Rasulullah. Ya mungkin orang akan mengklaim bahwa itu mah mungkin penguasanya aja gak bener. Ketika Rasulullah memimpin saja, gitu. Rasulullah SAW memimpin di Madinah itu ada 3 kelompok Yahudi besar, itu Bani Qainuqa, Bani Nazir, dan Bani Quraidah. Bagaimana mereka kemudian terikat dengan perjanjian Madinah, tapi endingnya gimana? Endingnya mereka itu kemudian satu persatu mengkhianati Rasulullah SAW dengan kejahatan yang makin lama makin ganas. Bagaimana Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa mengawali pengkhianatan dengan apa? Dengan melakukan pembunuhan terhadap seorang laki-laki Muslim. Kemudian Yahudi Bani Nadir. Bani Nadir itu luar biasa. Yang mau dibunuh bukan laki Muslim, Rasulullah. Rasulullah lagi duduk di salah satu rumah mereka, lagi ngobrol sama mereka. Kemudian ada satu laki-laki di antara mereka itu yang naik ke atas rumah, mengangkat batu besar untuk apa? Untuk menimpa Rasulullah dari atas. Untuk kan ada wahyu, kemudian Rasulullah segera berdiri dan pergi tanpa ngasih tahu para sahabat. Naik lagi eskalasi di Yahudi Bani Quraidah. Bukan bicara tentang personal, tapi bagaimana mereka hampir membuat genosida di Madinah. Saat Madinah sedang dihajar oleh 10.000 pasukan gabungan antara pasukan Ghatafan, Quraisy dan Khuza'ah pada situ, kita aja lagi bingung ngadepin mereka sampai harus bikin parit. Yahudi Bani Quraidah berkhianat dengan apa? Dengan menyerang dari belakang, dari dalam. Dari dalam. Kondisi yang saat itu mencekam loh, sampai para wanita itu sama Rasulullah SAW dikumpulkan dalam satu lapangan, kemudian tidur di tenda-tenda. Kenapa? Karena rumah-rumah dianggap tidak aman. Kenapa? Karena para laki-laki semuanya ada di sebelah utara kota Madinah, berperang gitu. Lagi kayak gitu, Yahudi malah apa? Masuk ke kemah ingin mencelakai para wanita. Untunglah saat itu kemudian ada bibi Rasulullah SAW, Sofiyah binti Abdul Muttalib, kemudian mengalahkan Yahudi itu. Dan Allah kemudian menusukkan rasa takut pada hati Yahudi. Jadi sampai Yahudinya mengira bahwa ketika temennya mungkin yang dikirimnya orang hebat, jawaranya mungkinnya mati gitu, kalah. Mereka mengira di kemah itu dipasang seorang laki-laki jagoan. Padahal cuma emak-emak bawa kayu gitu ya. Memang itu sejarahnya menunjukkan tabiatnya memang demikian. Tabiatnya seperti itu gitu. Tabiatnya apa ya? Makanya Umar bin Khattab ketika melakukan perjanjian dengan penguasa Baitul Maqdis, mereka mengizinkan Umar mengizinkan orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani tetap ada di Baitul Maqdis, tapi tidak dengan tentara Romawi dan orang-orang Yahudi.
Ketika Umar bin Khattab, ada sebuah cerita lucu loh tentang Yahudi itu karakternya yang rasis itu Yahudi. Ada sebuah cerita bukan cerita lucu, cerita unik. Ketika Umar bin Khattab kemudian datang ke Madinah, ke Palestina. Kemudian beliau bertanya kan, di mana As-Sakhrah? Di mana batu tempat Rasul kami naik ke langit? Lalu dibawalah Umar bin Khattab itu ke mana? Ke komplek Masjidil Aqsa yang kalau sekarang itu jadi wilayahnya Masjid Kubah, Dome of Rock gitu. Nah, As-Sakhrah kan ada di situ gitu. Kaget Umar pas datang ke sana, ternyata itu tempat Rasulullah Mi'raj itu jadi tempat sampah. Jadi tempat sampah. Nanya dong Umar, kenapa kalian menjadikan tempat Mi'raj Rasul kami sebagai tempat pembuangan sampah pada orang-orang Nasrani? Kata orang Nasrani menjawabnya, ya itu kita melakukan itu karena ini adalah tempat sucinya orang-orang Yahudi, betul. Karena di tempat As-Sakhrah itulah tempat banyak nabi, di wilayah komplek itulah tempat di mana banyak nabi lahir, banyak nabi itu kemudian besar tumbuh di situ. Tadi jadi komplek suci orang-orang Yahudi sampai hari ini kan, gitu. Kata mereka, kami tahunya ini adalah tempat kompleknya suci orang Yahudi. Kami cuma ngebalas, kenapa? Karena dulu pas kami datang ke Palestina, kami menaklukkan Palestina, kami melihat bukit tempat Isa disalib, bukit Golgota itu dijadikan tempat sampah sama orang-orang Yahudi. Jadi orang Nasrani Eropa Palestina itu mengatakan ya kita cuman ya ikutan lah gitu. Emang karakternya gitu. Karakter seperti itu. Dari zaman Rasulullah SAW. Nah, dari zaman nabinya. dari zaman Iya. Kalau kita tarik jauh lagi sebenarnya pengkhianat, sebenarnya mereka pengkhianat ternyata. Kalau cerita bagaimana repotnya Yusa bin Nun mengatur mereka, bagaimana Nabi Musa alaihissalam bingung dengan sampai disalibnya Nabi Isa ya. Nah, sampai disalib Nabi Isa. Bukan Nabi Isa, sampai disalibnya keyakinan mereka Yesus itu. Dengan Nabi Isa itu memang sudah karakter mereka. Ya. Oke, ini berarti kita sudah dapat nih benang merahnya. Berarti apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi, walaupun telah dikasih apa yang diingini itu, berarti tidak ada gunanya. Karena tabiat mereka pengkhianat, pendusta, pengecut. Nah, berarti tiga-tiganya dapat nih. Tabiat Yahudi pengkhianat, pendusta, pengecut. Nah, kita masuk nih berarti. Tadi sudah jelaskan sebenarnya oleh Kang Adit nih terkait dengan PBB sama Oki. Yang terbaru sebenarnya Oki. Dari sudut pandang politik dulu deh sebelum ke sejarah nih. Tadi sebenarnya udah dikupas juga sedikit oleh Kang Adi terkait dengan bagaimana PBB telah memberikan resolusi tapi dikhianati oleh Yahudi. Tapi saya ingin mempertanyakan di luar PBB-nya. Kalau PBB tadi udah jelas berarti. Kita masuk ke Oki. Oki itu telah memberikan keputusan. Kalau kurang ini mohon dikoreksi, data saya itu kurang lebih 125 negara itu berkumpul. Salah satunya Pak Jokowi ikut di situ sebagai perwakilan negara Indonesia. Kemudian melakukan teken, ya salah satunya itu adalah mengecam. Jadi kita sebutnya ini bukan mengirim tentara ya. Oki ini hanya dalam bejibun pernyataan itu kurang lebih catatan dalam data saya itu adalah kecaman, ketidaksenangan, dukungan terhadap pejuang Palestina. Itu doang, 3 ini. Tidak lebih dari itu. Nah, kira-kira kalau dari sudut pandang politik, Pak Ustadz memandang apa yang dilakukan oleh persatuan negara-negara muslim ini, negeri-negeri muslim ini, apakah telah tepat dan apa sebenarnya yang harus dilakukan selain itu? Ya, sebenarnya kalau kita mau berbicara ya lebih dalam lagi sebenarnya secara global ketika Utsmaniyah ini hilang, ya ini kan kemenangan bagi siapa? Bagi Inggris. Bagi Inggris, ya kan? Kemenangan bagi Inggris. Dan Eropa itu tidak bisa berbuat apa-apa selama masih ada daulah Islam atau daulah khilafah. Ya, ini nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka senantiasa diberikan rasa takut, kemudian tidak bebas, mau begini nggak bisa, mau begitu nggak bisa, dan seterusnya kan. Ini yang kemudian terjadi pada komunitas Eropa ya, dan negara-negara Eropa pada saat itu kondisinya begitu. Loh kok kita jadi begini gitu kira-kira ya. Nah maka kita harus kemudian kalahkan dulu nih institusi politik umat Islam yang super power ini.
gitu kan? Oleh karena itu kan mengalahkannya pun tidak dengan senjata, tidak dengan kemudian menyerang dengan perang dan sebagainya, tapi adalah dengan konspirasi-konspirasi yang dilakukan oleh Yahudi, bukan Yahudi ya, Inggris dan para penguasa pada saat itu. Saya kira ini yang kemudian harus kita bicarakan terlebih dahulu ya. Nah, oleh karena itu hegemoni ini harus dipertahankan bagaimanapun juga. Kalau hegemoni ini tidak dipertahankan dan kemudian muncul kekuasaan Islam, habis lagi mereka, nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka bagaimanapun juga mereka mencoba untuk mengkuptasi kekuasaan-kekuasaan yang ada di Timur Tengah khususnya dan kaum muslimin secara umum di negeri-negeri lain. Ini yang kemudian dilakukan. Ya. Dan mereka kemudian setelah kekalahan ya, setelah kemudian runtuhnya daulah khilafah itu ya, yang mereka lakukan itu adalah melakukan studi. Kira-kira apa ini yang pas? Orientalis mereka itu kan selalu kemudian melakukan istilahnya observasi di wilayah-wilayah yang mana yang kira-kira kemudian bisa menjadikan kaum muslimin ini sibuk dengan kondisi-kondisi yang seperti itu, peperangan, pertentangan, kemudian saling serang dan lain sebagainya. Ya, akhirnya kemudian paslah ketika kemudian pertama kali kan ditawarkan sebenarnya keberadaan Yahudi ini atau Israel yang ada sekarang ini adalah di Afrika atau kemudian di Amerika, ya benua Amerika, tapi itu ditolak semua kan, ditolak. Akhirnya kemudian disepakati kemudian di Palestina, ya. Ini yang kemudian menjadi kesepakatan yang batil tentunya, ya bukan kesepakatan yang kemudian harus kita iakan dengan apa? Dengan mengatakan setuju dengan solusi dua negara, ya. Nah sebenarnya nggak ada seperti itu, ya. Tapi ini adalah kenyataan bahwa mereka menginginkan hegemoni Barat itu, ya, hegemoni negara-negara imperialis itu tetap ada. Oleh karena itu dengan apa? Dengan jalan mereka menguasai penguasa-penguasa kaum muslimin yang telah diberikan kekuasaan. Arab Saudi diberikan kekuasaan, ya, penguasanya seperti siapa namanya Raja Saud, ya, yang pertama. Kemudian juga Raja Abdullah diberikan kekuasaan di Sam, ya. Kemudian Bashar Assad di Suriah dan seterusnya, ya. Ini yang kemudian mereka mainkan dan mereka kemudian membangun apa yang disebut sebagai organisasi Liga Arab pertama. Ada Liga Arab. Sebenarnya yang pertama kali sidang kan Liga Arab sebelum OKI. Dan Liga Arab ini yang pertama sidang. Dan yang diundang itu termasuk juga Afghanistan diundang. Tapi Afghanistan itu kemudian menolak undangan itu. Ya, Afghanistan menolak undangan itu. Arab Saudi kemudian membatalkan mengundang Afghanistan, ya. Tapi yang hadir ya Iran, ya, kemudian Lebanon, ya, Arab Saudi tuan rumahnya, ya, kemudian juga Suriah, kemudian juga Kuwait, Qatar dan lain sebagainya. Nah, itu hadir semua. Istilahnya Liga Arab, wilayah Arab, ya, negara-negara Arab dan seterusnya yang benderanya itu mirip-mirip. Ya. Kemudian bentuk-bentuknya saja yang kemudian beberapa pejabat kita itu menggunakan sarung bukan bendera Palestina. betul. Ya sampai salah ya. Ya. Nah, ini yang mereka lakukan gitu ya. Mereka berkumpul di situ, mereka pun yang orang Arab saja kemudian tidak aklamasi untuk kemudian melakukan embargo terhadap Yahudi, terhadap Israel, kan begitu. Dan mereka sudah berkomitmen misalkan menghalangi Yaman, menghalangi Afghanistan untuk kemudian membantu ke Palestina, ya. Dan tidak ada negosiasi bagi mereka kecuali mereka ya mempertahankan hegemoni sebenarnya negara-negara Barat atau Amerika. Ini yang anehnya. Dan yang anehnya lagi kan memang di negara-negara hampir semua negara-negara Arab itu Amerika memiliki pangkalan militer di situ. Ya, kalau pangkalan militer ada di situ, maknanya mereka punya perjanjian militer dengan Amerika. Bahkan Turki sendiri kan juga punya. Ya, di Incirlik gitu ya, di wilayah Incirlik itu ada markas Amerika di sana, markas militer Amerika di sana. Di Arab Saudi aja ada 2. Ya, di Suriah, kemudian di Irak, ya. Kemudian juga di di wilayah-wilayah seperti Oman, ya Qatar itu juga ada itu wilayah-wilayah itu yang menjadi basis militer Amerika. Nah, ini bagaimana kalau kemudian kita
membayangkan gitu ya, membayangkan untuk menolong Palestina. Ya, nggak kebayang gitu. Di otak kita kayaknya nggak kebayang begitu ya. Lah, kayaknya kita sia-sia saja nih. Kita sia-sia saja ngumpulin rupiah demi rupiah, kemudian kita kumpulin ke sana kan begitu ya, setiap tahun begitu. Itu yang kemudian kita lakukan. Kemudian dibombardir lagi, kemudian kita doa bersama dan seterusnya. Ini kan kemudian yang terjadi ya terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Tapi mereka perilakunya orang-orang Arab sendiri, penguasa Arab seperti itu. Ya tak? Kan berarti apa? Berarti ada sesuatu hal yang kemudian salah, ada sesuatu hal yang keliru ya dalam mensikapi persoalan ini. Nah, kalau kemudian tadi dikembalikan lagi kepada persoalan perjanjian Oslo ya yang berkaitan dengan pembagian wilayah dan kemudian beberapa hal yang kemudian berkaitan dengan hak dan kewajiban Palestina, negara Palestina yang diharapkan menjadi negara Palestina dan Israel, itu semua kan hanya di atas kertas, tapi faktanya kan tidak pernah terjadi. Ya, faktanya tidak pernah terjadi. Karena kalau ini terjadi, ini akan menjadi bagian yang akan justru menyulitkan negara-negara barat, dalam hal ini adalah Amerika, Inggris dan negara-negara Eropa. Kalau ini terjadi, Palestina kemudian benar-benar diberikan kemerdekaan. Oleh karena itu, secara politik mereka memperdaya Palestina itu melalui tangan Israel. Ya direcokin aja gitu loh, maksudnya direcokin aja. Kan aneh juga, anehnya apa? Yang kemudian menaikkan perjanjian itu adalah apa? Disaksikan oleh Amerika dan Amerika sudah setuju. Ya, negara-negara barat juga setuju. Ya, dan mereka pun kemudian mengibarkan bendera Palestina di PBB. Ya kan? Setuju ini, ya. Tapi ini tidak pernah terjadi dan ketika kemudian mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan sebagainya, kan Amerika diam saja. Mereka tidak melakukan apa-apa, justru kemudian membuat ya narasi terbalik. Apa narasi terbaliknya? Ya Hamas itu teroris, ya orang yang kemudian menyerang Israel itu juga bagian dari teroris, kan itu seterusnya. Bahkan kalau kemudian kita lihat kan sekarang negeri kita yang paling kuat begitu ya secara medsosnya untuk kemudian melakukan serangan terhadap perilaku Yahudi ini Israel ya sampai ada statement kan ya nanti kita akan kerjain akan kita Palestina kan nanti Indonesia ini setelah ini kata karena buzzer Yahudi kan dan seterusnya. Ini yang kemudian perlu dipahami oleh kita. Jadi kalau kemudian kita ingin menyelesaikan persoalan Palestina, ya tidak ada lagi kecuali memang menyelesaikan persoalan intinya. Kan begitu kan? Ya. Kalau kemudian kita menyelesaikan persoalan cabang, ya tidak akan ketemu. Ya, tidak akan pernah ketemu. Apa persoalan intinya? Yaitu kesatuan kaum muslimin. Nah ini kalau nggak bersatu ya gimana? Ini harus bersatu. Oke, ini masalah persatuan nih. Mohon maaf saya potong. Tadi udah ada persatuan, gimana memandang persatuan Oki? Karena sudah sampaikan bahwa mereka itu dikoordinasi untuk kemudian membentuk Oki oleh siapa? Oh, oke. Berarti persatuannya di belakangnya siapa gitu loh. Persatuan semu nih berarti persatuan semu. Oke. Nah, maka yang kita inginkan adalah persatuan yang memang benar-benar berkaitan dengan akidah kita. Oke. Kalau kita berkaitan dengan akidah kita sesama muslim bersaudara. Kal jasadul wahid. Ya. Kal bunyanin ya, yasuddu ba'dhum ba'dun ya. Seperti bangunan yang kemudian sebagian kemudian menguatkan sebagian yang lainnya. Ini adalah fakta yang memang yang pernah dijalankan oleh Rasulullah ketika apa? Ketika mempersaudarakan suku Aus dan Khazraj dan juga Muhajirin dan Ansor. Yang kemudian mereka menyatu. Ya, mereka menyatu dan mereka disebut ikhwan, saudara. Ya. Di dalam surat Al-Imran itu juga jelas banyak yang kemudian menyebutkan kata saudara bagi sesama kaum muslimin. Ini bukan satu perkara yang kemudian asing lah kalau kemudian kita menyebut saudara bagi sesama akidah ya sesama Islam. Ya, bahkan nanti ketika kita meninggal wafat ya talqinnya diantaranya apa? Man ikhwanuka. Siapa? Saudaramu. Ya. Nah persoalannya adalah
Kan nggak bisa mulut ini akan mengatakan saudara saya adalah kaum muslimin, ya. Lah kaum muslimin yang mana? Itu yang di Palestina begitu, ente diam aja, Oh. ya. Yang di Rohingya begitu, ente diam aja kan gitu. Apa yang kemudian terjadi? Malaikat mungkar nakir jadi gimana tuh? Nabokin kan pasti ya. Kan begitu kan. Oke. Gitu. Nah, berarti yang menjadi persoalan kita sekarang ini adalah bagaimana kemudian kita menjiwai kata saudara itu, meresapi, ya. Kemudian kita mengimplementasikan kata saudara itu seperti apa sebenarnya, ya kan? Oke. Nggak hanya kemudian sebatas di lisan kita. Berarti ini kan persoalannya ada dengan akidah, gitu, dengan akidah, ya, dengan akidah, ya, dengan keyakinan kita bahwa ini kelak nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Apa jawaban kita ketika kemudian orang-orang Palestina bertanya tentang itu nanti? Ya, mana nih Muslim Indonesia nih, apa yang kemudian sudah diperbuat dan lain sebagainya. Ya, dan minimalnya kan ya sudahlah, kan saya dulu pernah juga nyumbangan begitu. Dan juga pernah saya ikut demo dan sebagainya, tapi cuma sekali kan. Nah, itu masih kurang kan begitu ya. Iya, Nah, iya. ini kan nanti yang dihitung itu adalah apa? Dihitung itu adalah mastatoktumnya. Ya. Apa yang kemudian menjadi kekuatan kita, kemampuan kita untuk kemudian membantu. Ya kan? Oke. Kalau kemudian kekuatan kita, kekuatan seseorang itu yang kemudian dimiliki adalah menggerakkan pasukan, ya nggak usah ikut-ikutan ngumpulin sumbangan, yo gerakan pasukan gitu. Oke. Paham ya di sini? Oke. Ini kita sudah dapat titik poinnya nih, Sat. Artinya semua ucapan dan list kecaman Oki tadi itu sebenarnya ucapan yang nggak berguna. Kita sebutnya ucapan yang nggak berguna. Sampah. Wah, itu ucapan sampah. Nah, termasuk yang disampaikan oleh Kang sejarawan kita tadi bahwa PBB pun begitu. Ya kan, melalui, walaupun diceritakan tadi itu Yahudinya sendiri. Nah, bagaimana dengan PBB-nya? Nah, saya kembali nih, PBB dulu pernah, saya ingin mengulik sejarahnya dikit tuh, PBB sebelum masuk ke terakhir pertanyaan kita. PBB dulu itu pernah membagi wilayah Palestina dan Yahudi. Tapi yang pernah, ini mohon dikoreksi, makanya saya ingin tanyakan, apakah benar pada saat itu PBB hanya mengakui wilayah Yahudi sebagai negara, sementara Palestina bukan sebagai negara? Apakah seperti itu sejarahnya pada saat itu? Sebenarnya pada waktu itu gini, di apa ya, dalam resolusi PBB sejak awal itu memang selalu kondisi ini kita harus pahami dulu. Yahudi tadinya nggak ada di situ. Yahudi tadinya tidak ada di situ. Kemudian Palestina meminta dirinya merdeka. Oke. Nah, kan gini, Palestina itu jajah Inggris kan. Lalu Inggris sudah apa? Inggris kemudian dengan kekuasaan sebagai seorang penjajah membawa imigran masuk ke dalam. Ya. Tapi kan kemudian Inggris akhirnya memberikan mandat Inggris itu kepada PBB, meninggalkan Palestina. Artinya penjajah di Palestina sudah tidak ada. Inggris sudah tidak berkuasa di Palestina lagi. Yang berkuasa di Palestina adalah di Palestina sendiri harusnya. PBB sebagai persatuan bangsa-bangsa harusnya bersikap netral, bersikap sesuai dengan fungsinya sebagai apa? Pengayom bangsa-bangsa. Nah, sebagai pengayom bangsa-bangsa, mereka mendengar keinginan rakyat Palestina untuk apa? Untuk merdeka. Diakui, untuk merdeka, dan diakui. Lalu Palestina pun menginginkan agar imigran-imigran yang ada di tanahnya dikeluarkan. Gitu. Namun, nah ini juga koreksi kalau saya salah. PBB tetap bersikeras dengan two nation state. Jadi yang justru yang ditanamkan oleh PBB adalah bahwa sebenarnya mereka itu menginginkan ya baik-baik aja 60 mereka mengakui Palestina, juga mengakui adanya Israel. Dan itu menjadi solusi saat ini juga. Menjadi solusi saat ini. Justru disitulah trapnya. Disitulah bahayanya. Kalau kita menggunakan akad berdasarkan resolusi PBB, berdasarkan undang-undang internasional yang ada, ending terbaiknya Yahudi tidak akan pernah hengkang dari Palestina. Ending terbaiknya Yahudi mendapatkan 60% wilayahnya, dan Palestina cuma mendapatkan 40% wilayahnya. Itu ending terbaiknya. Itu kerennya mereka loh. Bikin kita bersusah payah untuk sebuah ending yang kita kan tetap kalah. Ketika kita menggunakan apa? Menggunakan aturan mereka. Nah, disinilah sebenarnya kita itu
trennya kita itu harus bikin aturan Baru. baru. Oke. Kita tuh punya nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu apa ya menabrak aturan dunia yang ada. Kenapa? Karena beliau cuma menggunakan wahyu. Saat itu dunia terbagi dua kan, Oke. Persia, Romawi. Romawi. Negara-negara kalau nggak berpihak ke Persia, Hmm. berpihak ke Romawi. Atau Rasulullah mendirikan negara, Rasul punya 3 pilihan. Satu, memihak salah satunya. 2, jadi negara non-blok. 3, menantang keduanya. Dan Rasul pilih pilihan ketiga. Pilihan yang paling Menakutkan. berbahaya, tapi justru paling masuk akal untuk menjadi negara yang aman. Kalau Rasul memilih salah satunya, Rasul mungkin aman dari salah satunya, tapi cuma menjadi kacung dari salah satunya dan mendapat ancaman dari yang lainnya. Kalau Rasul menjadi negara non-blok, Madinah misalnya jadi negara non-blok, tidak memihak Palestina, tidak memihak Persia, tidak berpihak kepada Romawi, maka negara Madinah cuma akan menjadi medan pertarungan perebutan kedua negara. Sama aja akan hancur. Rasul pilih pilihan yang ketiga, resikonya luar biasa. Tapi justru itulah resiko di mana Rasul bisa memastikan negaranya aman dari ancaman semua pihak. Nah ini nih, ini berani nggak kesini gitu. Makanya kalau saya tadi pertanyaannya bukan saya sih, apa yang akan Oki gitu. Iya. Karena Oki belum ada sejarah sampai ke sana jauh, belum ada. Kalau saya sih pengen menjawab. Sebenarnya kalau saya bukan mau ngomongin tentang apa yang dilakukan Oki selama ini, tapi apa yang harus dilakukan oleh Oki di kemudian hari. Oke. Berarti bukan lagi sejarah tuh, future dong. Loh, tapi berkiblat pada sejarah. Oke. Kan Gimana? Oke, silakan. Saya kan selalu Gimana bilang bahwa tidaklah Palestina itu. Ini saya kalau ngajar sejarah ke anak-anak, saya jangan bilang ahli sejarah, saya bilang aja guru sejarah. Oh, oke, guru sejarah. Oke. Saya selalu bilang ke anak-anaknya, tidaklah Palestina direbut Hah? kecuali saat itu kaum muslim kehilangan kekuasaannya. Maka tidaklah Palestina kembali lagi pada pangkuan kaum muslimin ketika kaum muslimin kembali bisa menyatukan kekuasaannya. Oke. 1099 Perang Salib 1 kaum muslimin kehilangan Palestina. Oke. Pada Perang Salib 3 tahun 1187, berarti 180 Tahunan. tahun. Hampir Tahunan. 200 ya. Baru kemudian kembali pada pasukan muslimin. kaum muslimin yang itu sebenarnya Salahuddin Al-Ayyubi itu mencoba melawan melawan untuk mengabaikan Palestina. Itu dari 1984. Jadi cuma berapa lama? 3 tahun yang dia lakukan. 3 tahun. Terus apa yang dilakukan selama ini oleh Salahuddin? Bukan Salahuddin, tapi apa yang dilakukan oleh kaum muslimin selama ini. Kenapa? Karena mimpi pembebasan Palestina dimulai dari Imaduddin Zanki. Kemudian diwariskan kepada anaknya Nuruddin Zanki. Kemudian Nuruddin Zanki pun sebagai inspiratornya Salahuddin Al-Ayyubi memberikan mimpinya kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa persiapannya begitu lama? Ternyata yang lama itu bukan menaklukkan Yerusalemnya, bukan menaklukkan Baitul Maqdisnya, tapi menyatukan seluruh wilayah kaum muslimin agar bergerak dalam satu kekuasaan. Bukan kaum muslimin saat itu nggak peduli dengan Palestina, bukan. Bukan rakyatnya kemudian tidak ingin berjihad, bukan. Tapi persoalannya adalah sebagai rakyat, mereka hanya bisa menuruti penguasanya. Sementara penguasa Aleppo tidak berpihak pada Palestina. Penguasa Mesir, Bani Fatimiyah, malah dekat dengan Amori, penguasa Palestina. Penguasa Damaskus, jangankan berpihak pada Palestina, saat itu Nuruddin Zanki sampai datang ke belakang depan. Karena penguasa Damaskus itu berbuat zolim pada rakyatnya, sama rakyatnya dia zolim. Gitu. Ini yang bikin lama. Ini yang bikin lama. Itu Salahuddin Al-Ayyubi harus apa? Harus menyatukan satu persatu wilayah kaum muslimin. Baru setelah Aleppo berhasil ditaklukkan, Damaskus berhasil ditaklukkan, Mesir berhasil ditaklukkan, mereka baru menyatukan kaum muslimin untuk apa? Untuk sama-sama menyerang Palestina. Menyerang pasukan salib. Nah, ini sesuai dengan kata-kata Imaduddin Zanki. Imaduddin Zanki itu pernah bilang ke anaknya, ke Najmuddin Ayub juga pernah mengatakan bahwa Palestina itu kayak elang. Dia cuma bisa terbang bebas kalau kedua sayapnya dibebaskan. Kata Imaduddin Zanki. Apa kedua sayap Palestina? Yaitu Syam dan Mesir. Oke. Gitu. Ya itu fakta kok. Ternyata apa? Yang dibutuhkan oleh kaum muslimin adalah persatuan. Nah, persatuan yang dimaksud oleh kita itu bukan sekedar perang sama-sama. Tapi perang di bawah satu kepemimpinan yang sama. Kita bicara perang loh. Yang namanya duet, penyanyi bisa bubar di tengah jalan. Duet ya. Habis acara selesai bubar kan? Duet namanya juga. Perang. Ya. Tanpa ada di bawah satu kepemimpinan yang sama, repot.
Kita belajar, jangan kita tarik mundur lah ke belakang lagi. Ke masa di mana kaum muslimin pertama kali melakukan Palestina di masa para sahabat. Di masa Khalid bin Walid. Bagaimana saat itu andai tidak satu kepemimpinan bisa buyar perjuangan saat itu. Kenapa? Karena namanya perang. Banyak keadaan di lapangan itu yang bikin mereka apa? Beda. Abu Ubaidah mikir gini, Khalid mikir begitu. Umar melakukan ini. Ada banyak masalah. Khalid bin Walid itu baru menyelesaikan sebuah prestasi besar. Oke. Perang Yarmuk dia menang. Dipecat sama Umar. Di tengah peperangan menaklukkan Syam. Itu padahal saat itu kalau bicara tentang loyalitas, pasukan loyalnya sama Khalid bin Walid. Gitu. Lalu dalam isi surat itu apalagi perang, ada surat disampaikan oleh Umar bin Khattab bahwa pemimpin kalian sekarang adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah melihat situasi kalau saya sampaikan sekarang ini bakal buyar. Maka dia diam. Sampai Khalid tahu sendiri. Benar Khalid bertanya pada Abu Ubaidah, kenapa nggak bilang? Kata Khalid, kata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, saya nggak bisa bilang lagi kayak gini. Khalid bin Walid kecewa, iya. Kecewa, iya. Banyak alasan. Umar punya alasan untuk memecat Khalid. Cuman kalau saya jelasin di sini 3 versi juga kan. Karena ada banyak kisahnya, ada banyak versi. Khalid mengatakan dengan kata-kata yang seikhlas mungkin bisa dia ucapkan. Dia mengatakan, aku lebih suka Abu Bakar daripada Umar. Tapi sekarang dia khalifahnya. Dan apa salahnya aku berada di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah? Bukankah Anda adalah orang paling terpercaya di umat ini? Aminul hadhil ummah. Gitu. Silahkan saya tunduk di bawah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini kalau tidak satu kekuasaan, kayak kebayang nggak? Lagi duet negara A sama negara ini. Tiba-tiba senggol-senggolan. Tadi itu rudal yang ngarah ke Tel Aviv. Nanti belok ke Arab. Belok kemana lagi itu? Persoalannya adalah perlu apa? Perlu kesatuan. Perlu kesatuan gitu. Biar apa? Biar nyatu. Lagi perang. Ya namanya lagi perang. Akan ada masalah. Ketika pembebasan Damaskus, Khalid bin Walid menunggu di pintu timur. Abu Ubaidah di pintu barat. Ditungguin kenapa? Karena kita nggak bisa masuk. Benteng Damaskus sekokoh benteng Konstantinopel. Sementara kita cuma punya Manjanik yang ngelemparin batu itu kan, letuk ngegores juga enggak. Ngegores juga enggak. Khalid bin Walid saat itu melakukan sebuah kesalahan yang semua pakar militer harus sepakat. Khalid salah. Kenapa? Karena bukan wewenang dia ngambil keputusan itu apa? Yaitu masuk ke dalam Damaskus dan kemudian melakukan penyerangan di dalam saat Abu Ubaidah sedang melakukan perjanjian damai dengan penguasa Damaskus di barat. Jadi pas Abu Ubaidah masuk, lagi udah damai, masuk ke dalam, Khalid lagi perang. Lagi perang. Kemudian kata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Khalid hentikan, tanah ini ditaklukkan dengan damai. Kata Abu Ubaidah, tidak, tanah ini takluk dengan perang. Kebayang kalau tidak satu kekuasaan? Kebayang kalau tidak satu kekuasaan itu akhirnya gimana? Akhirnya kemudian berbicara karena pemimpin Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kemudian disepakati. Oh ya sudah, berarti setengah tanah Damaskus itu tanah Kharojiyah, setengahnya lagi tanah Ushriyah. Karena ada pemimpinnya, enak. Ada yang ngambil keputusan. Kalau enggak itu bisa buyar jadinya. Berantemnya lain lagi. Oke. Sip. Gitu. Mantap. Ya, ini berarti udah sampai ke konklusi kita nih. Udah sampai ke konklusi kita bahwa yang pertama tadi PBB udah nggak bisa diharapin lagi. Oki dengan segala kecamannya ternyata hanya sampah. Wah, itu kesimpulan yang saya kerangkum ya. Ini bukan pernyataan saya ya. Nanti cari aman. Cari aman. Kalau saya pulang-pulang ya jangan cari saya. Insya Allah ini kesimpulannya bahwa memang kita ternyata sekarang nggak berharap lagi nih kepada dua institusi terbesar dunia. Pertama adalah PBB tentunya yang menyatukan seluruh negara, dan yang kedua adalah OKI yang menyatukan seluruh negeri kaum muslimin di bawah kekuasaan, di bawah organisasi OKI tadi itu. Nah ini sudah kita nggak bisa harapkan lagi. Tadi sudah jelaskan sebenarnya secara singkat dan bukan singkat sebenarnya, rinci bahwa kita butuh satu kekuasaan. Kalau ada two state nation, sekarang kita butuh one state nation for one world. Wih, berarti satu kekuasaan untuk seluruh dunia. Nah, saya ingin bertanya nih sebagai kesimpulan juga untuk pemateri kita. Sebelum kita lempar ke forum, kalau ada yang ingin ditanyakan, kesimpulan dulu nih. Ustadz, sebenarnya solusi paling jitu untuk ini, tadi kan masih
hanya sekedar celutukan yang belum Kan saya cuma guru sejarah. Saya cuma cerita belum sejarahnya. kalau kita sebutnya itu belum terang. Harus diterangi lagi nih saat nih. Konklusinya itu solusi paling fundamentalnya apa? Iya. Ini pasukan Hamas udah luar biasa berjuang. Warga Palestina udah ribuan orang yang mati. Kalau di penjajahan pertama Yahudi itu sampai 15.000 orang. Khawatirnya saat ini itu akan melebihi atau 2 kali lipat bahkan dari serangan pertama dulu Yahudi itu. Nah, kita butuh solusi. Karena nggak ada lagi solusi yang kita dapatkan. Nah, kira-kira apa nih solusinya? Solusi pertama jihad. Jihad. Berani jihad? Jihad. Ya, oke. Ini jihadnya nyuruh saya nih Ustaz atau siapa nih saat nih? Kalau saya waduh, saya juga belum seberani pasukan Hamas nih saat nih. Gimana? Jihad Ya. seperti apa Ustaz? Ini adalah bagian dari pertama kita pahami ya, perang atau jihad ini adalah bagian dari alamiahnya sebuah manusia ya dan komunitasnya. Ya. Kita lihat hampir semua negara di dunia ini pasti punya pasukan militer, ya pasti punya itu. Nggak mungkin kalau Kalaupun kemudian tidak ada punya negara, dia, kalaupun tidak punya dia ada pasukan militer yang iya punya. ada apa? Ada negara ininya, ya pasti akan ada karena memang ini satu apa namanya prasyarat alami yang memang akan seperti itu. Dan manusia itu ya biasanya digerakkan dengan orang-orang yang punya kekuatan, ya ini. Jadi jihad ini menjadi perkara yang kemudian penting di dalam Islam, ya kan? Sehingga kalau kemudian Allah berfirman kutiba alaikumul qital, ini sudah sama ini dengan kutiba alaikumusiyam, ya diwajibkan atas kalian berpuasa, diwajibkan atas kalian berperang. Jadi ini fardu ain, ya. Jadi kena juga dong Ustaz. iya, kena juga. Harus latihan ini. Latihan. Fardu ain itu kena ya. Nah, oleh karena itu ya di dalam apa namanya fikih jihad itu ada sekitar 12 macam peperangan yang memang harus dipahami sebelum kita memang terjun ke medan jihad. Apa perlu dibahas ini dalam KS-KS? Betul. Sampai jam berapa nih? Singkat aja. Nah, oleh karena itu, ini harus menjadi konsen bagi kaum muslimin. Faktanya, Afghanistan itu Amerika hengkang karena jihad. Ya kan? Ini fakta. Ya tidak bisa dipungkiri. Indonesia merdeka karena jihad. Ya, agresi militer Belanda 1, 2, 3 itu kemudian mental. Karena apa? Ada fatwa jihad. Nah, oleh karena itu ini menjadi perkara penting. Harus kemudian kita buka nih wawasan kita, pengetahuan kita, agar kemudian kita itu merdeka berpikir tentang Palestina. Sehingga kalau kita katakan bahwa solusi Palestina itu jihad, ini adalah fakta yang kemudian harus kita jalankan, kita laksanakan. Tidak mungkin tidak. Maka yang wajib dilakukan, siapa yang wajib melakukan adalah orang Palestina pertama. Karena fardu ain bagi mereka yang ada di sana. Dan kemudian dia akan kemudian ketika kemudian belum selesai harus kemudian yang lainnya ikut semuanya ikut semua. Sehingga kemudian persoalan itu menjadi selesai ya karena adanya jihad. Nah, sekarang persoalannya yang kedua. Apa tuh ya, persoalan yang kedua? Jadi pertama jihad, yang kedua ini ya sebenarnya tadi sudah dibahas yaitu mengenai persatuan kaum muslimin. Karena ini persoalan Palestina ini berbeda dengan persoalan Afghanistan. Persoalan Palestina ini lebih kompleks dan lebih yang menghujam kepada persoalan agama, persoalan akidah. Maka disinilah letaknya. Ya, kenapa Barat itu mempertahankan krisis yang ada di Palestina. Ya. Oleh karena itu, kesatuan kaum muslimin yang kemudian menjadi harapan kita ini adalah menjadi momok yang menakutkan bagi Barat. Ya. Sehingga kalau kemudian ini bersatu, habis selesai. Ya. Jadi ya mudah sekali gitu ya. Mudah sekali untuk kemudian mengalahkan Israel sebenarnya. Dan kita faktanya sekarang kalau kita lihat
ya, kita percaya sama CNN apa percaya sama Abu Ubaidah? Oke, saya tentunya percaya sama Muslim, Tat. Abu Ubaidah Muslim. Oke. Nah, ya. CNN pemiliknya wallahu alam. Atau kemudian apa namanya kantor berita Israel. Aduh, itu Oh. apa lagi? Nah, karena tadi udah disebutkan pendusta, pengecut, pengkhianat. Nah, berarti nggak bisa dipercaya. Nah, jelas ya, kalau sekarang ini ya luar biasa. Oke. Mereka melakukan seperti itu, jihad yang memang mereka lakukan secara serius di dalam konteks ya, mereka itu disebut sebagai milisi atau organisasi bukan negara, mereka menyebutnya ya. Dan dunia juga menyebutnya begitu. Tapi kemudian bisa melakukan apa namanya di dalam ibadahnya kalau bola itu hat trick lah. Untuk kemudian ya membuat Palestina atau Israel itu kemudian tidak berdaya. Dan sekarang minta bantuan kepada Amerika. Ya, dan Amerika sekarang ini lagi rame. Ya, lagi rame. Karena apa? Karena pajaknya ya yang dibayarkan oleh penduduk, oleh warga Amerika itu ya untuk ngirim apa? Persenjataan ke Yahudi. Ke Yahudi, ke Israel. Ini yang terjadi, ya. Dan kalau tidak ada apa namanya Amerika, tentu ya selesai Yahudi. Iya. Ya, Israel selesai. Kalau kemudian Amerika tidak dipersilahkan oleh negara-negara Arab, selesai juga, kan begitu, ya. Jadi kan persoalannya Yahudi disokong oleh Amerika, Amerika disokong oleh negara-negara Arab. Lingkaran setan. Oke. Atau yang lain, atau sebagian menyebutkan gini, bahwa kekuasaan negeri-negeri Arab itu adalah pembentuk bayangan Israel itu. Betul. Ya. Betul. Jadi penguasa-penguasa Arab itu sebenarnya ya bayangannya, kalau kemudian bayangannya itu hilang pasti nanti akan hilang juga Israel itu. Dan inilah yang kemudian kita maksud ya, bahwa butuhnya kesatuan kaum muslimin tidak hanya dalam konteks tadi itu ya. Kang Adi tadi menyebutkan tidak hanya kemudian kita perang bersama-sama, tapi adalah perang bersama satu pemimpin. Oke. Nah, ini perlu dicatat nih ya, perang bersama satu pemimpin. Nah, ini insya Allah akan lebih mudah. Ya, kita tidak akan kemudian terganggu dengan komunikasi jarak yang jauh. Kalau dulu Umar ya memerintahkan para sahabatnya yang berperang itu gimana coba, ya? Tapi beliau luar biasa. Ya, kalau kemudian misalkan Khalid dari Sam kemudian disuruh kemana, ke Persia, ya, langsung segera, ya, membantu. Di sana ada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menaklukkan Persia, ya. Kemudian setelah Persia selesai, Sa'ad bin Abi Waqqas disuruh kemudian untuk menaklukkan Mesir, karena memang Sam sudah selesai masalahnya, bantu lagi ke sana. Kemudian ada beberapa persoalan-persoalan yang tadi itu, ya, yang kemudian komunikasi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dalam perjalanan sejarahnya, kalau kita baca sejarahnya itu memang ya ada juga kemudian sahabat-sahabat kemudian yang apa namanya istilahnya di luar kontrol, ya, karena memang persoalan dari komunikasi dan seterusnya, jarak yang jauh dan sebagainya. Tapi secara umum sahabat-sahabat itu kan pada cerdas. Jadi tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap persoalan-persoalan yang kemudian dihadapi oleh mereka, ya, sehingga mereka bisa menentukan sendiri sikapnya tidak jauh dengan apa yang kemudian menjadi kebijakan Umar. Ya, maka kalau sekarang ada seorang khalifah yang akan mengomando perang, saya kira akan lebih mudah dengan teknologi yang ada sekarang ini, kan gitu, ya. Tidak akan kemudian salah sasaran, tidak akan mungkin salahin dan sebagainya, ya. Nah, ini menyatukan akan lebih mudah. Oleh karena itu jangan kemudian kita anggap, oh iya kalau kemudian kita bersatu, kemudian kita satu pemimpin sulit sekali, ya. Kita kemudian bagaimana mengkoordinasikan dan sebagainya sulit sekali, tidak. Ya, sekali lagi tidak. Justru dengan teknologi sekarang ini kita akan lebih mampu untuk melakukan apa? Untuk melakukan penyatuan negeri-negeri kaum muslimin sebenarnya. Dan sekarang ya, kaum muslimin ini sudah bersatu. Mereka satu perasaan terhadap Palestina. Mereka satu perasaan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Tapi sekarang persoalannya adalah pemimpin-pemimpinnya yang kemudian masih menjadi kacung dari Barat. Ini sebenarnya yang terjadi. Ya, yang kalau kita lihat misalkan di Mesir begitu, demonya luar biasa mendukung
Palestina. Ya, di negara-negara Arab juga yang lainnya juga seperti itu. Di Turki juga luar biasa. Ya, bahkan tidak hanya itu, di Eropa, ya, kemudian di Australia dan sebagainya mendukung Palestina. Ya, ini powernya sangat luar biasa. Ya, tapi persoalannya adalah kebijakan politik sekarang. Kebijakan politik kan hanya dipegang oleh segelintir orang sebenarnya, ya toh? Dan inilah yang kemudian menjadi belenggu, ya, belenggu yang kemudian terjadi pada diri kaum muslimin sekarang ini sebenarnya, ya toh? Kalau ini kemudian belenggu ini kemudian sudah lepas, insya Allah hanya dalam hitungan mungkin ya hari, minggu, bulan, maksimal bulan, itu sudah selesai persoalan Palestina. Ya, kalau sekarang ya kita nggak akan beres-beres kalau kemudian kita berbicara bagaimana menyelesaikan Palestina tidak dengan persatuan. Maka persatuan di dalam konteks ini kita punya satuan politik, ya, satuan pemimpin dan sebagainya menjadi kewajiban bagi kita untuk kita usahakan agar persoalan Palestina ini beres dan selesai. Begitu kira-kira. Oke, ini belum disebut secara gamblang nih Sat. Persatuan ini maksud dulu nih Sat. Apa sih sebenarnya persatuan? Saya penasaran, satu kesatuan atau one state solution for one world atau for all the world lah ya, kayak atas seperti itu. All Muslim in the world. Kayaknya multiverse. Oke, berarti for In the Muslim in the world ya, oke. Ya. For Muslim in the Ya, world. summa Oke. takunu khilafatan Oh, ala oke. Ini minhajin jelas nih. nubuwah. Ya, kemudian akan muncul kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Summa sakata. Kemudian Rasulullah terdiam. Saya kira itu yang kemudian menjadi Oke. apa? Yang kita maksud solusi yang kedua. Oke. Ya toh? Siap. Tidak bisa dengan jihad, ya memang harus dengan khilafah sekarang ini. Siap. Tidak selesai ya dengan jihad. Oke. Masya Allah, ini luar biasa banget penutup daripada dua narasumber kita yang hebat. Insya Allah bulan depan kita akan, karena ini sebulan sekali ya, para pemirsa dan juga para hadirin, insya Allah sebulan sekali kita akan diskusi terkait dengan topik-topik yang sangat hangat, yang mungkin kita akan menghadirkan juga pembicara-pembicara hebat seperti malam hari ini. Oke, karena ini sudah panjang waktunya dan juga sudah ada konklusi daripada para narasumber kita, saya nggak perlu mengkonklusi lagi, biar nggak jadi narasumber ketiga. Kita cukupkan para hadirin dan juga para pemirsa dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis agar diberkahi diskusi kita malam hari ini. Subhanakallah. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran telah hadir dan juga menyimak, juga tentunya tadi memberikan pernyataan. Kami mengucapkan juga jazakumullah khair kepada para narasumber. Jangan capek-capek memberikan ilmunya kepada kami semua yang membutuhkan. Insya Allah kita berjumpa lagi di bulan depan dengan forum kita hari ini, yaitu ruang diskusi, membuka persepsi, memberi solusi dengan Islam menuju kebangkitan berpikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.